Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Wayan Aris Munandar, saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mereview novel yang berjudul Berdamai dengan Takdir. Pengarang Sonny Adams. Tujuan saya mereview novel ini adalah untuk memenuhi mapel bahasa Indonesia saya yang kosong. Tahun terbit Desember 2019. Buku berjudul Berdamai dengan Takdir memang sudah sangat dikenal dengan kemampuannya dalam menulis buku-buku yang bertemakan psikologi dan dunia batin. Oleh karena itu, ketika membaca buku ini, pasti pembaca bisa memahami setiap makna dan pesan yang disampaikan oleh penulis. Buku ini ditulis oleh Sonny Adams. Judul Berdamai dengan Takdir ini bukan hanya sekedar buku yang membosankan ketika dibaca, tetapi pembaca akan merasa sangat senang ketika membaca buku yang membahas tentang takdir. Bukan hanya merasa sangat senang, pembaca akan merasa mendapatkan makna-makna yang bisa mengubah cara berpikir negatif ke cara berpikir positif. Adanya perubahan pola berpikir ketika membaca buku Berdamai dengan Takdir menandakan bahwa di dalam buku ini memiliki banyak sekali pesan yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Makna-makna yang dapat mengubah cara berpikir ini berasal dari kemampuan penulis dalam merangkai setiap kalimatnya sehingga mudah dipahami. Setiap kata dan kalimat dalam buku ini memiliki arti-arti yang sangat penting. Selain itu, penulis dari buku Berdamai dengan Takdir sangat jelas dalam memberikan langkah-langkah agar pembaca bisa percaya dan menerima ketetapan Tuhan serta tak pernah berhenti untuk terus berdoa. Tidak hanya menjelaskan cara-cara untuk percaya dan menerima takdir saja, tetapi buku yang ditulis oleh Sonny Adams juga membahas tentang cara agar seseorang bisa fokus terhadap diri sendiri. Dengan fokus terhadap diri sendiri, maka seseorang tidak akan mudah stres dan selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah sesegera mungkin. Penulis juga ingin sekali jika pembaca dapat berfokus terhadap diri sendiri dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri. Dengan kata lain, Sonny Adams ingin memberitahukan bahwa ketika kita hidup tidak perlu melakukan pembuktian tentang kehebatan yang dimiliki dan siapa kita sebenarnya. Namun, dalam mengembangkan potensi dan mengendalikan diri, tidak selamanya mudah. Hal ini dikarenakan setiap manusia memiliki kegagalan terhadap suatu hal yang berbeda-beda. Seorang yang sering mengalami kegagalan akan cukup sulit untuk mengembangkan potensi dan mengendalikan diri karena dibayang-bayangi rasa takut dan akan kegagalan. Bahkan, terkadang kegagalan itu bisa membuat seorang merasa kesedihan dan merasa kalau dirinya itu lemah. Hal seperti ini itu sebenarnya masih dibilang manusiawi. Namun, merasa sedih dan merasa dirinya lemah tidak boleh terlalu lama karena bisa menyebabkan seorang menjadi depresi sehingga aktivitas sehari-hari menjadi tidak lancar dan tidak mudah diselesaikan. Mengapa bisa menyebabkan depresi? Karena selalu memikirkan kesalahan yang dialami sehingga mengaruhi pilihan hidup. Oleh sebab itu, ketika menghadapi kegagalan, Sonny Adams sebagai penulis buku Berdamai dengan Takdir ini ingin memberikan saran kepada pembaca bahwa kegagalan itu bisa dihadapi dengan menerima atau marah. Suatu kegagalan yang dapat diterima dengan lapang dada, maka akan memudahkan seseorang mencari cara untuk tidak mengulangi kegagalan tersebut. Akan tetapi, lain halnya dengan kegagalan yang diterima dengan rasa marah, maka bisa membuat seorang berlarut dalam kekecewaan. Setelah membaca buku dengan judul Berdamai dengan Takdir yang ditulis oleh Sonny Adams sampai selesai, maka pembaca akan mulai sadar bahwa pengembangan diri dan fokus terhadap pilihan yang sesuai dengan diri sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan kata lain, setelah membaca buku ini sampai selesai, sudut pandang seorang tentang kehidupan, melihat masalah, emosi, dan pentingnya berkomunikasi akan merubah sehingga dalam memahami apa arti kebahagiaan dalam hidup menjadi lebih mudah. Ketika membaca buku ini, pastikan dalam keadaan fokus agar pesan dan makna di dalamnya dapat dipahami. Hal ini perlu dilakukan agar kita mengetahui cara menerima dan percaya akan takdir Tuhan dengan lapang dada, sehingga seorang bisa mulai berdamai dengan takdirnya sendiri. Selain itu, membuat seseorang bersadar bahwa ketika suatu hal yang diinginkan
tercapai, maka harus disikapi dengan bijaksana dan ikhlas, sehingga bisa mengambil hikmah dari suatu permasalahan yang sedang terjadi. Buku Berdamai dengan Takdir itu sendiri terdiri dari 10 bab. Setiap babnya selalu membahas hal-hal yang sangat berkaitan dengan keikhlasan dalam menerima takdir Tuhan. Bagi penulis, takdir yang ingin diubah sesuai keinginan seorang yang sangat sulit terjadi. Oleh sebab itu, Sonny Adams melalui buku ini ingin memberikan rasa semangat kepada para pembaca supaya selalu yakin bahwa takdir adalah suatu proses belajar untuk menerima suatu hal yang diberikan oleh Tuhan. Uniknya lagi, buku ini memiliki beberapa pesan supaya pembaca tidak terkena depresi karena kegagalan dan keinginan yang tidak dapat tercapai. Penulis dari buku Berdamai dengan Takdir ini akan memberikan beberapa cara untuk menghindari dan menghilangkan depresi. Beberapa cara menghindari dan menghilangkan depresi seperti tidak harus mengalahkan diri sendiri, harus bisa bersikap pada masa bodoh terhadap suatu hal yang tidak begitu penting, memiliki waktu untuk menghibur diri, dan mencoba untuk mencari teman bicara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki cara tersendiri untuk menghindari dan menghilangkan depresi. Buku ini berisi mulai dari pengertian takdir hingga cara-cara atau saran yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan, terutama dalam menyikapi keinginan yang belum bisa terwujud dan berujung kegagalan. Dengan isi buku yang begitu lengkap, maka kamu perlu memasukkan buku ini ke daftar bacaan karena sangat bermanfaat dalam kehidupan. Kelebihan dalam novel ini adalah 1. Tampilan buku yang menarik. Tampilan yang menarik pada sebuah buku akan meningkatkan keinginan pembaca untuk menyelesaikan buku tersebut. Tampilan yang menarik ini sebenarnya sudah bisa dilihat dari sampul dan judul dari suatu buku. Selain itu, berjilidan suatu buku juga menambah daya tarik dari buku yang akan dibaca. 2. Adanya subbab. Dalam memahami suatu buku pasti akan lebih mudah jika diberi bab, sehingga pembaca tidak perlu repot mencari halaman yang ingin dibaca ulang. Apalagi kalau suatu buku diberikan subbab, sudah pasti pembaca akan lebih mudah memahami pesan dan makna yang ada di dalam buku. Selain itu, adanya subbab menjadi pembeda dari buku-buku tentang self-improvement pada umumnya. Adanya subbab pada buku Berdamai dengan Takdir merupakan suatu kelebihan dari buku yang ditulis oleh Sonny Adams. Pembaca yang membaca buku ini akan lebih mudah untuk memahami setiap permasalahan tentang kehidupan, khususnya yang berhubungan dengan takdir, dan cara menghindari agar tidak stres ketika menerima suatu kegagalan. 3. Bahasa yang mudah dipahami. Kelebihan berikutnya yang ada pada buku Berdamai dengan Takdir adalah bahasa yang mudah dipahami. Bahasa terjadi salah satu unsur penting dalam penulisan buku karena bahasa akan mengaruhi pembaca. Sonny Adams sangat ingin mengajak pembaca untuk bisa menerima semua takdir Tuhan, sehingga ia menulis buku ini menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, sehingga pesan dan makna di dalam buku ini mudah dipahami. Dengan adanya bahasa yang mudah dipahami, pembaca akan lebih bersemangat untuk menyelesaikan bacaannya, sehingga tidak ada pesan dan makna yang terlewatkan. Ketika kamu membaca ini, kamu akan ikut merasakan setiap pembahasan dan berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 4. Isi buku yang cukup lengkap terutama tentang kehidupan. Kalau berbicara tentang kehidupan, memang tidak akan pernah ada habisnya, karena selalu ada pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan yang muncul di kepala. Bagi kamu yang ingin mengetahui banyak hal tentang kehidupan, bisa membaca buku Berdamai dengan Takdir. Kamu akan menentukan berbagai macam pertanyaan tentang kehidupan, apalagi buku ini juga membahas tentang takdir. Setelah membaca buku ini, pembaca akan mudah menerima takdir, baik dan buruk dengan bijaksana. Selain itu, pembaca akan mengetahui cara-cara mengendalikan diri dan mengembangkan potensi dalam diri. Kekurangannya yaitu 1. Warna tulisan tidak begitu jelas. Warna tulisan yang ada pada buku Berdamai dengan Takdir kurang menarik, sehingga pembaca akan mudah bosan. Pembaca yang cepat merasa bosan ketika membaca buku ini akan berusaha untuk menyudahi pembacaannya. Oleh sebab itu, sebaiknya supaya buku ini semakin kece, maka warna tulisan bisa ditingkatkan lagi. 2. Terdapat beberapa kata
yang tipu. Terdapat beberapa kata yang tipu sehingga pembaca akan sulit untuk memahami beberapa kata dan kalimat selain tipu. Beberapa kalimat ada yang terdiri dari pengulangan kata yang cukup banyak sehingga menurunkan daya tarik dari buku ini. Alangkah baiknya penulis akan yang kata yang tipu diperbaiki agar pembaca akan nyaman ketika membaca buku Berdamai dengan Takdir. Meskipun buku Berdamai dengan Takdir masih memiliki beberapa kekurangan, tetapi buku ini, makna dan pesan dari buku ini masih bisa dipahami. Terlebih lagi, buku ini sangat cocok dibaca dari usia remaja hingga dewasa. Kesimpulan buku ini, Berdamai dengan Takdir, setelah membaca buku Berdamai dengan Takdir sampai dengan selesai, pembaca akan mulai sadar bahwa takdir baik atau takdir buruk yang diterima oleh seseorang harus diterima dengan bijaksana. Dengan sikap bijaksana itu, seseorang akan mengetahui cara untuk menghadapi takdir Tuhan, yaitu dengan cara mengendalikan diri sendiri dan tidak berfokus terhadap orang lain. Selain itu, pembaca akan mulai sadar bahwa takdir Tuhan adalah suatu kenyataan hidup yang harus diterima dengan lapang dada. Takdir yang sudah menjadi bagian dari kenyataan hidup menandakan bahwa seseorang siap tidak siap harus menerima takdir Tuhan dengan penuh rasa yakin dan ikhlas sehingga terhindar dari depresi. Selain itu, sudut pandang dan menghadapi takdir Tuhan akan semakin luas. Dengan demikian, supaya kamu akan lebih yakin untuk percaya dan menerima takdir Tuhan dengan lapang dada, maka kamu bisa membaca buku Berdamai dengan Takdir karya Sony Admes. Itu saja review novel dari saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Saya ucapkan Om Santi 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 Om.